Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Elvin Harezi dengan NIM 2407410002. Mata kuliah kecerdasan tiruan. Di sini saya akan menampilkan hasil codingan yang sudah saya jalankan. Tujuan program ini untuk membangun model kecerdasan buatan yang mampu mengenali dan mengklasifikasikan gambar ke dalam beberapa kelas menggunakan metode Convolutional Neural Network atau disingkat dengan CNN. Dataset yang digunakan adalah CIFAR strip 10 yang berisi gambar objek sehari-hari. Dataset yang digunakan merupakan dataset standar dalam bidang pengolahan citra dan kecerdasan buatan. Dataset ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Di sini menampilkan jumlah gambar, jumlah gambar, ribu gambar berwarna, ukuran gambar 32 kali 32. Di sini sudah tertulis ya. Jumlah kelas 10 kelas. Kelas berupa gambar pesawat, mobil, burung, kucing, anjing, dan truk dan lain-lainnya. Dataset dibagi menjadi data training untuk melatih model, untuk data testing untuk menguji performa model, untuk import library yang digunakan dalam program ini antara lain NumPy untuk pengolahan data numerik, untuk Matplotlib untuk visualisasi gambar, untuk OpenCSV atau disingkat CSV2 untuk pemrosesan citra, untuk TensorFlow untuk membangun dan melatih model CNN. Library ini diperlukan agar proses pengolahan data, pembuatan model, dan pelatihan dapat berjalan dengan baik. Untuk normalisasi data gambar dengan cara membagi nilai pixel 0 sampai 225 menjadi rentang 0 sampai dengan 1. Normalisasi bertujuan agar pemrosesan pembelajaran model menjadi lebih stabil dan cepat, serta menghindari perbedaan skala data yang terlalu besar. Untuk one-hot encoding label kelas diubah menjadi bentuk one-hot, yaitu representasi biner dari setiap kelas. Langkah ini diperlukan karena model CNN menggunakan metode klasifikasi multi-kelas. Contoh, label cat diubah menjadi vektor dalam kurung 000100000. Untuk data augmentation seperti rotasi gambar, pergeseran posisi gambar, pembesaran atau pengecilan gambar. Untuk arsitektur model CNN, model ini dibangun menggunakan arsitektur sekuensial yang terdiri dari beberapa layer utama, yaitu convolution layer, max pooling layer, dropout layer, flatten layer, dense layer, output layer, compile layer, training layer, dan juga
eh, proses dan juga proses training. Untuk convolution layer ini berfungsi untuk mengekstraksi fitur dari gambar seperti garis-garis tepi, garis-garis seperti ini ya, dan bentuk dasar. Max Pooling layer ini digunakan untuk mengurangi ukuran fitur sehingga mempercepat komputasi dan mengurangi kompleksitas model. Untuk dropout layer digunakan untuk mencegah overfitting dengan cara menonaktifkan beberapa neuron secara acak saat proses training. Untuk flatten layer untuk mengubah data berbentuk matriks menjadi vektor satu dimensi agar dapat diproses oleh layer full connected. Untuk dense layer ini berfungsi sebagai pengambil keputusan akhir dalam membentuk kelas gambar. Untuk output layer menggunakan 10 neuron sesuai dengan jumlah kelas pada dataset CIFAR 10 dan menggunakan fungsi aktivitas softmax. Untuk compile model menggunakan loss function, categorical cross-entropy optimizer, dan juga matrix untuk akurasinya. Di sini sudah dijalankan ya. Untuk training model dilatih menggunakan data training selama beberapa contoh epoch. Pada tahap ini model akan melakukan prediksi, menghitung kesalahan, memperbaiki, mengulangi proses hingga hasil semakin akurat. Ya, seperti ini jadinya ya. Prediksi gambar baru setelah model dilatih. Gambar diproses terlebih dahulu, resize dan normalisasi, kemudian dimasukkan ke model untuk mendapatkan hasil prediksi berupa nama kelas objek. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian dapat disimpulkan bahwa convolution neural network CNN mampu melakukan klasifikasi gambar dengan baik. Dataset CIFAR 10 dapat digunakan sebagai data latih untuk pengenalan objek. Normalisasi dan data augmentation sangat berpengaruh terhadap performa model. Model yang dibangun mampu memprediksi gambar sesuai dengan kelas yang tersedia. Dengan demikian, program ini berhasil menerapkan konsep artificial intelligence dan deep learning dalam klasifikasi gambar. Baiklah, sekian dari penjelasan yang sudah saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.